Saya masih ingat banget waktu pertama kali ngerokok itu kelas 1 SD. Awalnya rokoknya itu rokok pucuk. Orang-orang sini nyebutnya rokok pucuk. Rokok dari daun nipah atau daun jagung kalau nggak salah. Dan itu pun yang saya bakar cuma daunnya doang, nggak pakai tembakau. Jadi mungkin rasanya nggak seenak kalau pakai tembakau, tapi lumayan lah buat keren-kerenan di umur segitu. Lihat nih gue ngerokok. Dan juga saya ngerokoknya itu cuma kayak dihisap, dihembus doang. Ya kebanyakan orang ngerokok emang gitu. Maksudnya hisapan saya nggak dalam gitu, nggak sampai ke paru-paru, cuma sampai mulut doang. Nah, yang anehnya, saya nggak tahu seberapa besar dampak rokok yang berupa daun dibakar ini terhadap kesehatan. Tapi di saat itu, orang-orang di sekitar saya kayaknya ngebolehin aja, nggak ada yang larang. Bahkan katanya, rokok pucuk ini bisa dijadikan obat sakit gigi. Aneh kan? Ya kalau dipikir-pikir itu kan dua hal yang bertentangan. Rokok obat, sama kayak buruk baik, mundur maju, tok tik. Tapi ya kalau rokok yang dijual di warung-warung, rokok yang iklan TV-nya keren-keren itu ya tetap dilarang. Dilarang keras malahan. Dan seiring berjalannya waktu, saya akhirnya dikenalkanlah dengan rokok beneran. Rokok bungkusan atau rokok ketengan gitu. Bahkan saya masih ingat banget mereknya, Class Smile. Saya dikenalkan oleh seorang teman yang masih seumuran dengan saya, sesama bocil SD. Jadi ceritanya waktu itu kami lagi di ladang karet yang penuh semak belukar. Pokoknya pikirnya saat itu kami mesti di tempat yang sekiranya aman dari kemungkinan kami ketahuan. Lalu setelah memperhatikan sekitar, tengok kanan tengok kiri, akhirnya rokoklah kami. Sebat-sebat ya kan, hua. Tiba-tiba teman saya ini nyeletuk, ngerokok yang benar itu kayak gini. Dia sambil kayak memperagakan gitu. Dia ngerokok, bukan cuma dihisap, dihembus doang kayak saya gitu, tapi benar-benar dihisap dalam-dalam sampai ke paru-paru. Saya masih amatir, terkagum-kagum melihatnya karena dia ngerokok, penjiwaannya udah sampai level bapak-bapak, kayak yang sudah malang melintang, kenyang pengalaman. Terus dia bilang lagi, ngehisap rokok itu harus sambil nafas. Berbekal penjelasan sekilas itu saja, saya coba. Saya hisap sejalan dengan proses saya bernafas, bego banget. Lalu tiba-tiba, saya batuk. Saya batuk kayak tersedak gitu. Saya batuk sebatuk-batuknya, bahkan sampai seharian. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, ini beneran saya nggak bohong, untuk pertama kalinya, saya mikir saya bakalan mati. Bayangin, kalian udah mikir apa aja sewaktu kalian kelas 1 SD? Saya udah mikir saya bakalan mati. Hebat kan? Tak berhenti sampai di situ. Persis keesokan harinya, tidak belajar dari pengalaman, ditemani orang yang sama, saya merokok lagi. Cuman kali ini tempatnya beda, dan lebih rame aja gitu, banyak anak-anak yang lain. Dan seolah sudah menganalisa apa yang sudah terjadi, teman saya ini nyeletuk, lu kemarin kecepatan nafasnya, makanya lu kayak gitu, dibawa santai aja. Lalu dengan polosnya, saya menerima omongan tersebut mentah-mentah. Saya coba lagi. Hasilnya mudah ditebak. Saya batuk sebatuk-batuknya lagi. Bahkan hampir nangis karena batuknya lebih parah dari batuk yang kemarin. Dan kembali melintas dalam pikiran saya bakalan mati. Jadi selama kelas 1 SD nih, saya udah punya track record mikir bakalan mati 2 kali. Suatu pencapaian. Dan semenjak kejadian itu, ya saya tetap aja sih ngerokok beberapa kali. Walaupun cuma hisap-hisap dangkal doang. Dan lama-kelamaan gak tahu kenapa, akhirnya benar-benar berhenti ngerokok sampai sekarang. Alhamdulillah. Kayaknya masa getol-getolnya itu kelas 1 SD sama kelas 2 SD doang. Dan semoga kedepannya iman saya tahan untuk tidak merokok lagi. Karena saya sadar betul, sekali aja saya nyoba ngerokok lagi, sangat besar kemungkinan saya akan ketergantungan. Karena saya udah tahu rasanya gimana, dan emang enak. Dan apabila sudah ketergantungan, maka dapat dipastikan saya sulit lepas dari hal itu.
Saya udah ngeliat bukti soalnya. Jadi adalah seorang perokok aktif di sekitar saya yang udah nyoba berhenti ngerokok, struggle banget. Namun akhirnya gagal. Dan sekarang balik ngerokok lagi. Itu kan menandakan betapa susahnya lepas dari jeratan rokok. Untuk itu, siapapun orang di luar sana yang sedang berusaha berhenti ngerokok, saya doakan Anda berhasil. Amin. Dan semoga dapat menempuh hidup baru, kehidupan tanpa sebat-sebat dulu lah. Jangan lupa